Salam Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus seluruhnya Jemaat Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Pada hari ini kita bersama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang menekan. Sesak derita mulai terasa. Berulang kali Yesus telah mengungkapkan terjadinya kesadisan manusia akan terulang. Namun, semua seakan terlelap dalam pesta jamuan makan malam itu. Marilah kita Bapak Ibu sekalian memasuki ibadah malam hari ini dengan mengingat dan menghayati jalan penderitaan Kristus bagi kita. Diawali dengan kita menyanyikan nyanyian rohani Metodis nomor 34, Di Depan Mata Yesus. Membaca firman Tuhan secara responsoria. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarahnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan di depan mata Yesus. Kita nyanyikan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan terlaksana
olehnya. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sudah sepatutnya Tuhan kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun penuh dengan pencobaan, walaupun penuh dengan kekhawatiran, tetapi kami layak dan patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih senantiasa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya adalah mendatangkan anugerah bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami beserta seluruh jemaat gereja-Mu melakukan ibadah untuk mengenang, untuk memperingati perjalanan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, menerima siksaan, menerima hinaan, bahkan Dia disalibkan, mati dan rela berkorban untuk menyelamatkan kami, untuk menjadi penebus kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Bapa yang baik, gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan ini, bersama-sama seluruh jemaat, dimanapun berada di rumah masing-masing, ketika saat ini kami melakukan ibadah untuk mengenang penderitaan Yesus sebagai wujud keselamatan kami bersyukur kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, dan tolonglah kami di dalam persekutuan kami di tengah-tengah jemaat gereja-Mu. Tolonglah seluruh jemaat-Mu untuk kami tetap mengingat begitu besarnya kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, pada ibadah ini kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta Simamora. Biarlah lewat penyampaian firman di tengah-tengah ibadah Kamis Putih, ibadah Paskah pada malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah ibadah syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyaksikan visualisasi perjamuan terakhir antara Yesus dengan para murid-muridnya. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come.
But thou doest too quickly. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi bersama dengan lagu pujian Sejauh Timur dari Barat.
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Adalah anugerah Allah yang harus kami syukuri. Karena pekerjaan-Mu yang tidak terhingga Engkau lakukan bagi hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Untuk apa yang Kau rasakan, yang Kau terima untuk kami. Ampuni kami Tuhan dalam dosa kami. Ampuni hati dan pikiran kami. Ampuni perbuatan kami. Dan biarlah ketika kami berdoa, berbicara kepadamu setiap waktu. Sesungguhnya doa kami hidupi. Kami teladankan. Ketika Engkau mengampuni kami, biarlah kami melakukan pengampunan. Karena itulah yang Engkau rindukan dari kami. Ketika kami berdoa, kami mendengar-Mu berbicara. Karena apa yang Tuhan bicarakan kepada kami, itulah kebenaran kekal. Kami berdoa ya Tuhan, malam hari ini, biarlah Tuhan menguatkan setiap jiwa di bumi ini. Memberi hikmat kepada pemerintah, setiap pemerintahan di bumi ini. Dengan situasi pada saat ini, Roh Allah yang meneguhkan hati setiap jiwa di muka bumi ini. Kesempatan ini dipakai oleh setiap jiwa untuk mendengar-Mu, melakukan pengajaran-Mu, mensyukuri, menerima dengan rela apa yang terjadi, mewabah pada saat ini. Hiburkan yang berduka ya Tuhan. Tambahkan semangat baru bagi yang letih lesu. Tuhan cukupkan bagi yang membutuhkan kecukupan makanan jasmani. Lewat orang-orang pilihan Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk itu. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mempergunakan kesempatan ini. Sesungguhnya kesempatan anugerah yang Tuhan kehendaki baik bagi kami.
Terpujilah Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan yang terbaik hidup kita, jiwa raga kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 189 ayat 1 dan 2. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk mempersembahkan persembahan kita, mari kita nyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Ada sukacita kami rasakan ketika hari ini, malam ini, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Walaupun secara fisik kita tidak bertemu muka, namun saya percaya sukacita itu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hilang dalam kita memuji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Pentus Sejahtera Simamora. Jadi saya selalu katakan dimanapun saya tetap sejahtera dan dimanapun saya tetap Mamora. Itu tidak berubah Bapak Ibu ya. Kami sudah berkeluarga, istri saya juga seorang pendeta, Pendeta Rupina Boro Barimbing. Dan kami sudah dikaruniakan Tuhan 3 orang anak. Dan kami dipercayakan melayani Tuhan di lembaga pendidikan kita di PKMI 1 di sebelah gereja kita ini. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari kami. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berterima kasih. Pada hari ini, di Kamis Putih ini, di tahun 2020 ini, kembali kami jemaat-jemaat Tuhan
berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, sembari kami mengenang akan karya penyelamatan Kristus Yesus untuk kami umat manusia. Bapak, biarlah Engkau berkenan dengan ibadah Kamis Putih kami pada saat ini. Dan biarlah lagu pujian yang kami kumandangkan, doa-doa permohonan yang kami sampaikan, dan persembahan syukur yang telah kami berikan, semua berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapak, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kabar berita firman Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak di surga, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar dengan kuat kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh bersukacita melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di surga, dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, dimulai dari ayat 1 sampai 17 dan dilanjut ayat 31 sampai ayat 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjut ayat 31 sampai ayat 35. Namun Bapak Ibu, saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu boleh membaca, merenungkan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Saya akan membacakan Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan nanti dilanjutkan ayat 34 sampai ayat 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Ayat 34, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Tema renungan kita saat ini adalah antara keyakinan dan kenyataan. Antara keyakinan dan kenyataan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam beberapa malam terakhir ini kita sudah memasuki masa-masa Pasion. Dalam tradisi banyak gereja, malam-malam Pasion biasanya
sebuah ibadah yang berisi pembacaan kisah tentang sengsara Yesus. Dimulai ketika dia memasuki kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan kita sudah rayakan itu Bapak Ibu di Minggu Palmarum. Ketika banyak orang mengeluh-eluhkan Yesus, banyak orang yang bersuka cita atas kedatangannya. Namun selanjutnya Bapak Ibu, dalam malam-malam Paskah berikutnya kita melihat bagaimana banyak orang mulai menuduhkan sesuatu yang tidak Yesus perbuat. Banyak para pemimpin-pemimpin agama yang merasa tersaingi. Dan pada malam ini, di Kamis Putih ini adalah malam terakhir sebelum esok kita sama-sama merayakan peristiwa kematian Yesus dalam Jumat Agung. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, antara keyakinan dan kenyataan, ini mau kita renungkan pada saat ini, karena sering sekali banyak orang Kristen yang bertindak berbeda. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini dengan apa yang dia perbuat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam perikop kita pada saat ini, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan, Yesus yang kita sebut sebagai guru kita, rela meninggalkan jabatannya, rela meninggalkan tahta kemuliaannya, dan boleh melayani sebagai hamba. Karena memang saudara-saudaraku, pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba, di mana dia akan melayani tuannya. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus yang rela meninggalkan tahtanya hanya untuk menunjukkan keteladanan bagi kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam seni lukis ada beberapa banyak aliran. Ada objek yang sama, tetapi ketika orang yang melukis berasal dari aliran yang berbeda, maka hasil lukisan itu bisa berbeda. Ada aliran naturalisme. Ini biasanya Bapak Ibu, objek gambar itu tidak berubah, namun banyak tambahan-tambahan di sekelilingnya. Biasanya dia akan membuat seolah-olah gambar yang dia hasilkan itu memang betul-betul nyata. Mungkin dia tambah hiasannya, tambah pohon, tambah rumah, tambah segala macamnya. Ada juga Bapak Ibu aliran romantisme. Gambarnya sama, namun dia tambahi. Mungkin ada bunga melatinya, mungkin ada bunga rosnya, mungkin ada bunga-bunga yang lain yang menunjukkan romantisme kehidupan. Dan ada juga Bapak Ibu aliran abstrak, ya, dimana biasanya dia akan memberi gambar, melukis gambar yang sama, namun dia akan memberi sesuatu yang menurut dia baik. Mungkin warnanya dia akan ubah, mungkin dia akan memberi juga bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan seleranya. Atau juga ada aliran dadaisme. Ini aliran yang biasa beraroma mistis, ya. Satu gambar dia akan coba buat bagaimana gambar ini terlihat menyeramkan, bagaimana gambar ini menakutkan bagi orang lain. Namun juga memang ada Bapak Ibu aliran yang memang tetap mempertahankan apa adanya, realisme. Saudara-saudara, kita sama-sama orang Kristen. Kita sama-sama mengakui Kristus adalah guru kita, adalah Tuhan kita, adalah penyelamat kita. Saya percaya itu Bapak Ibu. Namun terkadang ketika kita mempraktekkan, mewujud nyatakan Kristus
Sering sekali kita berbuat seolah-olah kita yang mengatur Kristus. Kita buat gambaran Yesus sesuai dengan selera kita, sesuai dengan aliran kita. Enggak sering sekali Bapak Ibu di banyak jemaat, ya mungkin tidak di jemaat kita ini Bapak Ibu ya. Ketika ada sebuah firman Tuhan yang agak menyinggung, yang agak keras, oh itu kan bukan untuk kita itu, untuk dia itu. Lalu ketika ada firman Tuhan yang agak menyenangkan, wah terima kasih Pak Pendeta buat firmannya. Cocok itu, sangat menghibur. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan berbeda? Tidak. Hari ini kita belajar melihat Kristus dalam wujud nyata. Apa yang dia yakini dan apa yang dia lakukan seiring sejalan. Keyakinan bahwa dia adalah utusan Allah. Dia wujud nyatakan ketika dia siap menderita. Dan kalau kita mengingat Bapak Ibu, Yesus sebagai manusia juga sempat bergumul. Bagaimana dia bisa menerima siksaan yang harus dia alami. Di Taman Getsemani, Yesus pernah berdoa, "Ya Allah, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudara, Bapak Ibu, Kristus yang kita imani adalah Kristus yang mau melayani. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, Yohanes 13 ayat yang pertama ini ada 2 kali dikatakan, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kata mengasihi di sini Bapak Ibu dikatakan sebagai agapoi, ya. Kasih agape. Manusia memang sering mengasihi, namun sering sekali saudara-saudaraku dalam kasih kita terkadang lebih menekankan kepentingan. Ada kasih eros, kasih yang dipenuhi dengan keinginan nafsu duniawi. Kasih antara pasangan. Ada juga kasih yang pertalian darah. Biasa orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, yang sering kita katakan sebagai kasih surga. Atau juga kita biasa mengasihi orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Mungkin kolega kita, mungkin sahabat kita, tanpa ada pertalian, yang sering kita katakan sebagai kasih pilihan. Namun Allah menghendaki kasih yang kita lakukan bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi kita melakukannya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika mempersiapkan bahan ini saya mencoba melihat korelasi antara ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Dan saya menemukan Bapak Ibu, yang diharapkan dari 2 perikop ini, bagaimana kita sebagai orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan kita bisa melakukannya dengan kasih agape. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang selalu memberi. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, antara keyakinan dan kenyataan, di Kamis Putih ini kita melihat bagaimana Kristus boleh menunjukkan konsistensinya tentang apa yang dia imani, tentang apa yang dia yakini sebagai anak Allah, dengan apa yang dia lakukan walaupun dia harus menderita. Saudara-saudara, dalam ilmu psikologi ada istilah malinggering, ya. Apa artinya Bapak Ibu? Malinggering ini adalah perbuatan keperpura-puraan, ya. Untuk menghindari tugas,
untuk menghindari tanggung jawab dia pura-pura. Ya mungkin dia bilang, oh keluargaku sakit, aku gak bisa. Oh ini anakku sakit. Sering sekali banyak orang Kristen dalam kenyataannya berbuat ketika Tuhan memberi perintah. Sering kita membuat alasan. Sering kita menghindar dari tanggung jawab sebagai murid Kristus. Hanya karena kita hanya ingin terima enaknya saja. Saudaraku, malam Kamis Putih ini kita diingatkan, jangan pernah berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan pernah engkau katakan engkau sanggup sementara engkau mampu. Kristus yang kita akui sebagai Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Sudah memberi kepada kita sebuah pengajaran penting. Bahwa dia mau melakukan bukan karena kepentingannya sendiri, tetapi karena dia mengasihi Allah. Yesus tidak menghindar dari tanggung jawab Bapak Ibu. Yesus mau menerima kenyataan kalaupun dia harus menderita oleh karena kepercayaan kepada Bapaknya. Saat ini di tengah situasi yang kita alami saat ini Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang siap menunjukkan kekristenan kita melalui kenyataan hidup kita. Jangan mau menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen untuk masa-masa Paskah dan Natal saja. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita jawab panggilan Tuhan malam ini di Kamis Putih ini. Sehingga peristiwa Kamis Putih ini membuat sebuah perubahan sikap bagi kita. Ingat saudaraku, Kamis Putih akan berlalu. Tetapi perubahan itu yang diharapkan Tuhan. Kalaupun engkau tidak berubah, Kamis Putih sudah terjadi. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh? John Wesley selalu menegaskan kepada kita supaya kita belajar menuju kesempurnaan. Tahun 2020 ini mari kita tekadkan dalam hati kita Bapak Ibu. Kita mau menyelaraskan iman kita, keyakinan kita dengan kehidupan kita di dunia nyata. Jangan bangga menyebut dirimu Kristen, tetapi banggalah ketika engkau bertindak sebagai orang Kristen. Jangan bangga dengan salib yang besar Bapak Ibu. Kalau mau salib besar kita ke salib kasih. Kalau mau melihat salib kita pergi ke kuburan. Tetapi salib itu tidak berarti tanpa perbuatan nyata. Mari belajar menyelaraskan keyakinan dan kenyataan. Saudara-saudaraku Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hal yang kedua juga yang sering kita lakukan di Jumat Agung, banyak orang Kristen yang berupaya menangis, menyesali. Tapi apa gunanya penyesalan tanpa ada perubahan? Mari belajar Bapak Ibu, menunjukkan kehidupan kita bukan hanya secara perkataan saja, tetapi nyatakan di dalam perbuatan. Saudara-saudara, ada sebuah syair lagu yang mungkin bisa menggugah kita, yang berkata demikian. Apakah engkau sungguh mengasihi Yesus? Jawablah itu dalam hatimu. Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Dia. Mengakulah kepada Dia
kasihilah, kasihilah sepenuh hatimu. Saudaraku, kita bisa mengelabui orang. Kita bisa menutupi apa yang ada dalam hati kita. Tetapi ingat, Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Mari berubah saat ini di Kamis Putih ini. Jangan hanya katakan engkau percaya Tuhan. Jangan hanya katakan Yesus adalah juru selamatmu. Tetapi perbuatlah dalam kenyataan hidup. Sehingga kita tidak bertindak seperti orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan pada masa pengadilan Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah pengadilan itu pasti ada orang yang sudah pernah diberi makan oleh Yesus. Pasti ada orang yang sudah diberi kesembuhan oleh Yesus dari sakit penyakitnya. Atau mungkin sudah mengalami mujizat dibangkitkan dari kematian. Tetapi mengapa tidak ada seorang pun yang berani menyatakan kebenaran, membela Yesus di hadapan pengadilan pada saat itu? Yang muncul saksi palsu. Yang muncul adalah orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita katakan apa yang kita imani, dan mari kita lakukan apa yang kita imani, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang setia. Berlakulah jujur di hadapan Tuhan, sebab kita mau Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang Kristen yang lahir batin, luar dalam, sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau sudah nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah ingatkan kami agar kami boleh berlaku seturut dengan apa yang kami imani, dengan apa yang kami yakini, dengan apa yang kami perbuat di dalam hidup kami. Kristus Yesus sudah menunjukkan teladan melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Bapa, ajari kami untuk boleh menyelaraskan keyakinan iman kami dan kenyataan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami kasih karunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka dengan sukacita. Berkati mereka dalam segala aktivitas kehidupannya. Dan yakinkan kami semua Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah Kamis Putih kami pada saat ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berserah diri. Amin. Baik saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menutup ibadah Kamis Putih kita. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Terpujilah Tuhan semesta alam. Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan damai sejahtera. Dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, hidupmu menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran sekarang dan selamanya. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji.
kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang kekasih, Kristus sudah menunjukkan keteladanannya bagi kita. Dia adalah guru dan Tuhan kita, serta penyelamat kita. Baiklah kita mengikuti teladannya, dan kita melakukan keyakinan kita di dalam kenyataan kehidupan kita. Dan ketahuilah, berkat Tuhan akan senantiasa menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, mulai pada malam ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Thank you.